Jadi akhirnya gue bikin video ini karena udah banyak banget yang DM dan minta masih penasaran cerita gue tentang pengalaman gue PKL di Angkasa Pura. Nah, jadi gini deh guys, sebenarnya gue tuh udah nulis pengalaman gue part 1 dan part 2 serta contoh proposal ada di blog gue semua di www.nengdesiaulia.com. Tapi entah kenapa kalian masih antusias itu mau denger cerita gue dan masih tanya pertanyaan yang sama, padahal gue udah jelasin semua di blog. Oke, langsung aja, sekarang gue mau cerita tentang pengalaman gue, akan gue bagi di 2 part. Yang part 1 ini gue akan cerita pengalaman gue apply magang atau PKL di Angkasa Pura, dan yang part kedua gue bakal cerita tentang hal apa saja yang perlu kalian siapkan untuk apply magang di Angkasa Pura. Nah, jadi gue itu literally udah lama banget guys, 5 tahun yang lalu di tahun 2015 gue itu magang di Angkasa Pura, tepatnya di gue semester 5. Teman setiap kampus itu berbeda, kebetulan kampus gue hanya boleh nge-apply satu perusahaan yang sampai diumumin gue diterima atau ditolak. Baru boleh misalkan gue ditolak, gue baru boleh nulis lagi perusahaan yang lain untuk gue apply. Nah, kenapa gue milih Angkasa Pura? Karena emang gue dulu tuh secinta itu sama bandara dan dunia peraviasian. Nah, karena gue udah tahu tujuan gue, oke, gue mau ngambil di industri penerbangan atau di industri pokoknya perbandaraan. Nah, kebetulan waktu itu ada tetangga gue yang juga habis selesai magang di Angkasa Pura Lombok. Nah, kebetulan sesuai dengan niatan gue juga, kalau gue juga mau ngambil di dunia penerbangan, makanya gue langsung tanya ke tetangga gue itu gimana cara apply-nya, dan dia kasih tahu step by stepnya. Nah, kebetulan juga kalau di kampus gue itu harus sesuai dengan jurusan yang gue ambil. Kebetulan gue ini adalah administrasi niaga dengan prodi manajemen pemasaran. Nah, jadi aku harus make sure dulu nantinya aku akan magang ditaruh di prodi yang sesuai dengan jurusan aku. Nah, setelah gue tahu oke, gue mau apply ke Angkasa Pura, yang pertama gue lakukan adalah gue telepon pihak Angkasa Pura. Tahu nomor teleponnya dari mana guys? Jadi tahu nomor teleponnya gue searching di Google. Sekali lagi gue searching di Google, gue cari tahu karena yang terdekat adalah Angkasa Pura Juanda. Maka dari itu gue searchingnya adalah Angkasa Pura Juanda. Gue tahu nomor teleponnya, kalian bisa searching di Google, lalu kalian telepon, terus minta disambungkan ke pihak HRD-nya. Sudah minta disambungkan, lalu kalian tanya apakah ada slot untuk magang atau tidak di bulan yang kalian mau. Setelah ada jawaban oke, bisa, terus kalian bikin janji apakah saya harus ke sana atau bisa kirim lewat email aja kalau sekarang. Nah, kebetulan waktu itu gue disuruh langsung ke kantornya untuk nganterin surat rekomendasi sama CV dan lain-lain yang perlu diperlukan, nanti akan gue bahas di part 2-nya. Akhirnya setelah pihak HRD bilang bahwa masih ada slot untuk bulan yang gue apply, akhirnya gue langsung dengan segera mungkin minta surat rekomendasi dari kampus, dan gue bikin CV, bikin cover letter, gue jelasin di situ maksud dan tujuan gue untuk magang itu untuk ditempatkan di mana, dan kenapa gue milih Angkasa Pura, nanti gue jelasin di part 2. Akhirnya gue langsung meluncur ke kantor Angkasa Pura Juanda 1 yang ada di Juanda Sidoarjo gitu. Jadi gedungnya itu, kantornya itu adalah yang ada towernya guys. Sekali lagi, yang ada towernya. Kalau kalian mau ke sana, kalian harus lihat gedung yang ada towernya. Nah, di bawah tower itu adalah kantor Angkasa Pura 1 Juanda. Nah, akhirnya gue ketemu dengan pihak HRD, gue serahkan proposal serta surat rekomendasi gue, dan akhirnya pihak HRD itu tanya mau ditempatin di mana dan kenapa harus ditempatin sesuai dengan jurusan. Nah, setelah gue jelasin, karena emang pihak kampus ketentuannya seperti itu, apakah bisa, dan HRD mengiyakan bisa. Nah, akhirnya singkat ceritanya gue diterima untuk nunggu pengumuman itu selama 2 bulan guys, kalau nggak salah 2 bulan ya, 2 bulan, dan setiap 2 minggu sekali itu gue pasti telepon ke Angkasa Pura. Nah, jadi yang bisa mengusahakan
kalian bisa diterima atau enggak tuh ya diri kalian sendiri. Jadi seberapa sering kalian nelpon dan seberapa sering kalian mengingatkan itu tuh nggak apa-apa. Kalian telepon ke pihak HRD-nya untuk mengingatkan itu nggak apa-apa, dan tanya itu nggak apa-apa banget gitu. Walaupun pada waktu itu gue mikir mungkin gue mengganggu, tapi nggak. Itu sangat disarankan sekali karena pihak HRD banyak guys yang diurusin. Jadi kalian harus sering-sering aktif, yang sering aktif untuk nanyain kabarnya gimana, apakah sudah ada kabar, diterima atau tidak gitu. Akhirnya selama nunggu 2 bulan itu, akhirnya gue dinyatakan diterima, dan untuk PKL di tahun 2015 di bulan Juli. Di bulan Juli itu pada saat Ramadan. Jadi pas gue kesana itu emang bener-bener kerjaan lagi santai. Terus habis itu ya alhamdulillahnya gue ditempatkan sesuai dengan jurusan gue, yaitu sales departemennya. Nah, kebetulan di sales departemennya itu ada beberapa bagian juga. Nah, gue waktu itu ditempatkan di bagian F&B. Jadi yang ngurusin semua tenan-tenan di bandara, yang melakukan pemilihan siapa saja tenan yang boleh masuk, seperti itu. Untuk pengalaman gue, alhamdulillah selama waktu itu gue hanya dikasih waktu selama 1 bulan untuk magang 1 bulan, karena memang slotnya hanya untuk 1 bulan di bagian sales departemennya. Tapi setelah lebaran usai, setelah 1 bulan berakhir, gue mencoba untuk memperpanjang magang gue dengan alasan kalau waktu 1 bulan itu kurang, karena minimal di kampus gue ketentuannya adalah 2 bulan. Jadi akhirnya gue memperpanjang magang gue di sana selama 2 bulan, dan alhamdulillahnya di approve sama pihak HRD karena mereka ternyata masih membutuhkan tenaga anak magang guys gitu. Jadi alhamdulillah banyak ilmu yang bisa diserap dan banyak pelajaran yang bisa gue ambil selama gue PKL di sana. Terima kasih untuk Bu Retno, Mbak Ninta, Mas Wimpi, terus Mbak Tanti, dan Mas Andi terutama ya, ini yang dulu 5 tahun yang lalu itu HRD di Angkasa Pura gitu. Jadi untuk kalian yang tanya, Kak please gimana caranya biar keterima, itu tuh nggak ada kiat dan trik dan tipsnya, nggak ada. Itu cuma kalian rajin-rajin aja, sering-sering aja konfirmasi apakah saya diterima atau enggak gitu. Terus yang paling gue benci lagi, kayak kenapa sih anak milenial zaman sekarang tuh tanyanya, punya orang dalam nggak? Ayo dong kak, apa dong kak, punya kontak orang dalam nggak? Ih benci banget gue. Gue tuh dulu nggak semudah itu dan nggak segampang itu. Zaman dulu juga belum ada Grab, belum ada Gojek. Jadi bener-bener gue itu dari Malang ke Juanda itu bener-bener gue naik bus dari Malang ke Purabaya, ke terminal Purabaya tuh 25.000. Terus abis itu naik Damri dari Purabaya ke terminal Juanda 1 itu 25.000. Jadi total 50.000. Pulang pergi total itu 100.000. Dan waktu itu bener-bener gue perjuangan nyari kantornya itu bener-bener jalan kaki dari terminal satunya gitu. Jadi hidup nggak seinstan itu guys gitu. Jadi kalian emang harus butuh perjuangan. Apalagi sekarang gampang kan, ada Grab, ada Gojek, kalian juga punya mobil, punya motor sendiri, kalau mau berangkat ke sana tinggal berangkat. Pokoknya intinya tergantung dari niat kalian gitu.